Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang remaja dianiaya sekelompok orang di Jalan Elang, Timika. Tiga orang kelompok bersenjata wilayah Sorong kembali ke NKRI. Dalam sepekan, harga ayam potong di Merauke 2 kali naik. Seorang remaja di Timika ditikam orang tak dikenal di Jalan Elang, Kelurahan Kuamki Baru. Korban bernama Simon berusia 15 tahun. Ia langsung dilarikan ke RSUD Timika untuk mendapat perawatan. Saksi mengatakan sekitar pukul setengah 8 malam, korban melintas di Jalan Elang bersama temannya. Tiba-tiba seseorang yang berada di pinggir jalan menyerang korban dan menikam tubuhnya dengan senjata tajam. Korban menderita luka di bagian dada. Terkait masalah penikaman anak di bawah 15 tahun, anak sekolah, saat ini kejadian itu masih di dalam penanganan pihak Reskrim masih dalam didik dan karena memang pelakunya masih dalam didik. Kejadian pada malam hari kurang lebih sekitar jam 8 malam. Kalau masalah kronologis memang anak itu memang anak sekolah belum mulai jalan, lalu pasal dengan pelaku yang sekarang di dalam titik itu pelaku di daerah Jalan Ulang itu, sehingga memang karena memang kurangnya saksi yang kita di lapangan juga ini masih dalam sangat berharap memang supaya tim Reskrim bisa dapat. Polisi saat ini tengah mendalami kasus tersebut dan mencari pelakunya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Untuk menekan angka kriminalitas di Timika, Papua Tengah, Polres Mimika menggelar razia senjata tajam di 2 lokasi. Razia digelar di Bundaran Moses Kilangin dan Jalan Budi Utomo. Dalam razia tersebut, polisi menyita beberapa senjata tajam dan minuman keras. Senjata tajam dan minuman keras disita dari pengendara yang sedang melintas. Senjata tajam yang disita berupa parang, sangkur, dan pisau. Polisi tidak menahan si pemilik, namun diberi peringatan agar tidak lagi membawa senjata tajam. Terkait dengan semakin maraknya laporan masyarakat terkait dengan ada kelompok-kelompok masyarakat yang terkadang tidak dikenal yang membawa alat-alat tajam pada malam hari, sehingga kita melakukan kegiatan sweeping untuk menekan ataupun mengurangi kegiatan-kegiatan masyarakat terutama di malam hari. Untuk ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 4 hari kegiatan ini terus kita akan melakukan. Memang ada beberapa yang kita temukan masyarakat yang masih membawa alat tajam. Ada teguran, ada yang kita masuk dengan undang-undang darurat sehingga diproses di Reskrim. Razia ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan yang bertujuan menekan angka kriminal, terutama pada malam hari. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tiga anggota kelompok bersenjata wilayah Sorong kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Setelah sekian lama bergerilya memperjuangkan kemerdekaan Papua, mereka akhirnya menyerahkan atribut bintang kejora, baju loreng dan baret, busur panah, serta surat kartu tanda anggota KKB.
Atribut diterima Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli, didampingi Kapolres Sorong Selatan, AKBP Khoirudin Wahid. Melkianus Nabore, Yohanes Fonataba, dan Lambertus Esagoy mengucapkan sumpah dan mencium bendera merah putih sebagai tanda mereka kembali pada pangkuan Ibu Pertiwi. Melkianus Nabore juga menyadari perbuatannya saat ini. Ia dan kedua rekannya berjanji akan setia kepada NKRI. Dengan ini saya menyatakan bahwa satu, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang saya lakukan dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatan yang melanggar hukum. Kedua, setia dan taat kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, patuh dan tunduk kepada pemerintah Republik Indonesia. Melkianus juga meminta pemerintah Kabupaten Sorong memekarkan kampung persiapan Mugibi dan Kampung Matau, Distrik Inawatan, menjadi kampung definitif serta membangun rumah layak huni bagi mereka. Edi Musahidin melaporkan dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kaburnya seorang tahanan kasus pencurian sepeda motor telah mencoreng Polres Merauke. Seperti diketahui, seorang tahanan bernama Ebon seminggu yang lalu berhasil kabur dari selnya akibat kelalaian petugas jaga Polres Merauke. Hingga saat ini tersangka belum diketahui keberadaannya. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan berjanji akan memeriksa seluruh anggota yang bertugas saat itu dan akan memberikan sanksi tegas. Ia berharap kasus ini tidak terulang lagi. Serta piket-piket yang ada pada waktu hari Selasa itu, ya. Kelengahan ini betul-betul jangan sampai terulang lagi di Polres Merauke, ya. Kemudian juga harapan saya kepada masyarakat, apabila melihat atau juga mengetahui di mana posisinya ZE ini alias Ebon ini, tolong kami dikabari, karena memang sangat meresahkan masyarakat. Selama orang ini masih ada di Merauke, tidak ditahan, ini akan banyak curanmor-curanmor lagi seperti itu di wilayah kita, di Merauke ini. Sementara itu menjelang bulan puasa yang tinggal sepekan lagi, Polres Merauke meminta umat Islam tetap disiplin dalam berlalu lintas. Khususnya warga yang hendak menjalankan sholat tarawih di masjid agar tetap menggunakan helm demi keselamatan bersama. Menjelang Ramadan tahun ini diharapkan dalam beraktivitas dari rumah ke masjid dan sebaliknya, atau dari rumah ke pertokoan atau ke kantor, diharapkan senantiasa menggunakan helm, ya, terutama aktivitas ke masjid, karena selama ini kebanyakan sebagian ada yang menggunakan, sebagian ada yang tidak menggunakan helm, karena demi keselamatan kalau songkok itu tidak menjamin. Namun lebih baiknya sesuai dengan aturan yang ada, bahwa memang berkendara itu wajib menggunakan helm, baik yang di depan atau pengendaranya ataupun yang bonceng. Mari kita sama-sama menjaga keselamatan berawal dari diri kita sendiri. Semoga dengan tertib berlalu lintas kita bisa menekan angka fatalitas kecelakaan. Selama bulan puasa, kegiatan di masyarakat cenderung meningkat. Selain beribadah, sebagian warga juga melakukan ngabuburit dan sebagian besar menggunakan sepeda motor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.